Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Yesus Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, istilah Alfa Omega adalah istilah teologis yang berasal dari huruf pertama dan terakhir abjad Yunani. Yesus Kristus adalah yang awal, karena tidak ada yang ada sebelum Ia ada. Dia mula-mula sudah ada, karena Ia adalah pencipta segala yang ada. Yang akhir, karena hanya Dia yang mampu memegang masa depan. Allah melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan secara bersamaan, karena Dia itu kekal. Yesus Sang Alfa tidak memiliki awal. Dia telah ada sebelum semuanya ada, dan sebelum dunia ini dijadikan. Yohanes 1 ayat 1. Sebagai penyebab utama segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dalam konteks Wahyu 22 ayat 13, penekanan lebih banyak diberikan kepada Yesus Kristus sebagai yang akhir, Omega. Dialah yang akan datang ke dalam dunia untuk kali yang kedua dengan tujuan memperkenalkan era yang akan datang dan keadaan akhir dari segala sesuatu. Untuk itu ada 3 hal penting yang harus diketahui agar tidak salah dalam memberikan respon terhadap keberadaan Yesus Kristus sebagai Alfa dan Omega, yaitu 1. Kepastian kedatangan Yesus Alfa dan Omega. Ayat 6, 7, 10, dan 12. Ada beberapa kalimat yang menunjukkan kepastian ini. Ayat 6, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Ayat 7, sesungguhnya aku datang segera. Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Kata sesungguhnya adalah bentuk perintah yang memiliki pengertian lihatlah, dengarlah, inilah. Sedangkan kata segera berarti secepat mungkin. Yesus pasti akan datang untuk yang kedua kalinya ke dalam dunia dalam waktu segera, atau berarti waktunya sudah dekat. Ayat 10. Alkitab berkata bahwa sifat kedatangan Tuhan kedua kali seperti pencuri kepada mereka yang tidak berjaga-jaga, sehingga mereka akan terjerat. Hari kedatangan yang mendadak sifatnya seperti kilat dapat membuat orang percaya kecolongan. Karena itu, orang percaya tidak tinggal dalam dosa, melainkan hidup dengan mata yang tertuju kepada kedatangan Tuhan dengan melakukan apa yang berkenan kepadanya. 2. Tujuan kedatangan Yesus Alfa dan Omega. Ayat 12, 14, dan 16. Apabila tidak ada pengajaran kedatangan Yesus kedua kali, maka iman Kristen menjadi hancur tanpa makna. Ia datang sebagai hakim atas semua orang. Yesus datang sebagai hakim baik orang hidup maupun orang mati. Semua orang akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya. Semua orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Yesus Kristus sebagai hakim yang agung. Yudas 1 ayat 15, 1 Petrus 4 ayat 5, Ibrani 4 ayat 13. Ia datang untuk memberikan upah kepada semua orang. Ada upah yang disediakan Tuhan bagi semua orang. Pertama, bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan memperoleh upah dari Allah berdasarkan anugerahnya, bukan jasa. Bagi mereka yang telah membersihkan jubah mereka yang kotor akan memperoleh kebahagiaan, ayat 14, dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kedua, bagi orang yang tidak percaya, yaitu mereka yang memiliki gaya hidup sama seperti orang-orang keji, pembunuh, sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, tinggal di luar, artinya tidak mendapat tempat dalam kota suci sorga. 3. Respon terhadap kedatangan Tuhan sebagai Alfa dan Omega, ayat 11 dan ayat 17. Pemahaman akan Kristus sebagai Alfa dan Omega dan kepastian kedatangannya dan tujuan kedatangannya membawa
secara tegas bagi manusia untuk tidak bersantai-santai dalam hidup ini, tetapi segera menentukan pilihan sebagai respon yang diberikan. Dengan anugerahnya Allah telah memberi kesaksian melalui malaikatnya sebagai pesan yang harus diteruskan kepada umatnya. Dan ternyata dalam perikop ini nampak adanya dua respon yang kontradiksi terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pertama, ada orang-orang yang memberikan respon secara benar, yaitu percaya dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ayat 11. Membasuh jubahnya dan meresponi panggilan Tuhan untuk datang kepadanya. Kedua, ada orang yang memberikan respon tidak benar, yaitu memilih untuk tetap hidup di dalam dosa dan mengabaikan ajakan Allah yang berujung kepada hukuman Allah. Sahabat Iktus, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita dapat memahami bahwa Kristuslah yang awal dan yang akhir. Ia pasti datang untuk kali yang kedua, dan ia datang bukan lagi sebagai penyelamat manusia, namun sebagai hakim yang memberikan upah kepada manusia atas pilihannya. Karena itu, marilah kita memilih untuk memberikan respon yang terbaik dalam hidup ini, yaitu percaya kepada Kristus dan hidup dalam ketaatan kepada pribadi yang adalah Alfa dan Omega. Hidup menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali digambarkan sama dengan persiapan seorang pengantin perempuan menantikan kedatangan pengantin laki-laki. Mata saya hanya tertuju kepada apa saja yang membuatnya tersenyum memandang hidup saya. Saya mengetahui bahwa Yesus menginginkan saya memberi diri saya sepenuhnya dalam pengabdian kepadanya, hidup dalam kekudusan dan menghasilkan buah penginjilan. Menanti kedatangan Sang Alfa dan Omega berarti terlibat aktif dalam memberitakan kabar baik kepada segala suku bangsa. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya meyakini bahwa Yesus Kristus, Sang Alfa dan Omega, akan datang kembali? Dengan tujuan apa Yesus datang kembali? Bagaimana saya memberi respons terhadap kedatangan Yesus? Tuhan Yesus, Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saya memberi hidup saya sepenuhnya kepadamu, karena Engkaulah yang mengetahui dengan pasti keadaan saya, dulu, sekarang, dan bahkan di masa mendatang sampai kepada kekekalan. Saya menyadari bahwa Engkau akan datang segera. Karena itu saya telah percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tidak mau hidup saya terbuang percuma. Saya berkomitmen untuk menghasilkan buah yang bernilai kekal, sehingga kelak dalam kedatangan-Mu, Engkau tersenyum memandang hidup saya. Jiwa-jiwa yang terhilang dari segala suku bangsa akan saya persembahkan menyambut kedatangan-Mu. Amin. Yesus segera datang. Bukalah pintu hatimu bagi Yesus, maka pintu surga terbuka untukmu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang